Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kita akan melakukan pemeriksaan nervus cranialis. Jadi di sini tuh kita melakukan pemeriksaan nervus cranialis 1 sampai dengan 6. Jadi yang pertama itu nervus cranialis 1 atau nervus olfactorius. Jadi di sini tuh kita pertama menerangkan apa yang kita lakukan kepada pasien. Kemudian kita secara pemeriksaan itu tidak ada penyakit intranasal pada pasien. Selanjutnya kita menyediakan bahan atau saat yang akan kita lakukan kepada pasien atau yang akan dihirup pasien, lalu ditentukan oleh pasien apa yang telah dihirup pasien. Jadi di sini kita telah siapkan ada teh, kopi dan jeruk. Kemudian pasien kita tanyakan untuk menutup mata terlebih dahulu. Tapi Bapak bisa kita tutup mata terlebih dahulu Bapak? Iya dok. Jadi di sini kita bisa membantu agar pasien tidak membuka mata. Kita menutup menggunakan tangan kita. Kemudian kita menutup salah satu hidung pasien terlebih dahulu. Kemudian kita menempelkan salah satu bahan yang akan kita gunakan untuk pemeriksaan ini. Nah, Bapak bisa kita ciumin Bapak? Iya dok. Apa itu? Kopi dok. Kopi. Kalau ini Bapak? Teh dok. Teh. Kalau ini Bapak? Jeruk dok. Kemudian kita lakukan dengan hidung yang sebelahnya. Ini apa Bapak? Teh dok. Ini apa Bapak? Jeruk dok. Ini apa Bapak? Kopi dok. Oke, baik. Setelah itu jika pemeriksaan telah selesai, kemudian kita interpretasikan kira-kira apa yang diderita pasien. Jadi jika pasien dapat menghirup dan kemudian benar tentang zat dan bahan yang kita berikan, maka pasien disebut dengan normosmia. Kemudian jika daya cium pada pasien berkurang, maka pasien hiposmia. Kemudian jika pasien tidak dapat menghirup sama sekali, maka pasien anosmia. Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan nervus cranialis 2, yaitu nervus opticus. Jadi di sini kita pertama itu pemeriksaan ketajaman penglihatan. Di sini kita pastikan pasien tidak mengalami kelainan organik pada bola mata dan tidak ada fotofobia. Kemudian pasien kita tanya pada pasien untuk duduk dan menghadap ke arah pemeriksa. Selanjutnya penderita diminta berada jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter dari pemeriksa. Dan ini sekarang dari jarak 1 meter. Kemudian kita tanyakan, kita suruh pasien untuk menutup mata sebelah tadi Pak, bisa kita tutup mata sebelah kiri tak? Kemudian kita memberikan angka atau kita menunjukkan angka dan tanyakan pada pasien apakah dapat melihat atau tidak. Tapi Bapak bisa kita lihat ini, angka berapa ini Bapak? 1 dok. Ini 2 dok. ini 3 dok. baik. Bisa mata sebelahnya lagi? Berapa ini Bapak? 1 dok. Ini 2 dok. ini 3 dok. baik, karena pasien dapat melihat angka yang kita tunjukkan, maka pasien kita beri nilai 1/60. Selanjutnya itu kita juga bisa melakukan pemeriksaan lambaian tangan. Kita berada jarak 3 meter dari pasien. Kemudian Bapak bisa kita tutup mata lagi Bapak? Iya. Sebelah kiri ya. Kemudian kita melihat tanyakan pada pasien, bisa kita lihat lambaian tangan saya Bapak? Iya bisa dok. Bisa coba mata sebelahnya lagi Bapak? Bisa kita lihat lambaian tangan Bapak? Iya bisa dok. Bisa. Baik, karena pasien dapat melihat lambaian tangan dalam jarak 3 meter, maka kita beri poin 3/300. Selanjutnya itu kita bisa melakukan juga pemeriksaan cahaya. Baik, di sini kita bisa dari jarak 1 meter kita tanyakan pada pasien apakah dapat melihat cahaya yang kita berikan. Tapi Pak, bisa kita tutup mata
sebelah kiri dulu. Iya dok. Ada cahaya kita lihat Bapak? Iya ada dok. Baik, bisa mata sebelahnya lagi Bapak? Iya dok. Ada cahaya kita lihat Bapak? Ada dok. Baik, karena pasien dapat melihat cahaya yang kita berikan, maka bisa dikatakan bisa kita beri poin 1 per terhingga. Kemudian jika pasien tidak dapat melihat cahaya kita berikan, maka kita berikan 0. Baik, selanjutnya itu fungsinya lapangan penglihatan atau tes konfrontasi. Di sini tuh syarat pemeriksa harus normal, kemudian minta pasien duduk atau berdiri dengan pemeriksa dengan jarak 60 sampai 100 cm. Kemudian kita mengambil pulpen, kita tanyakan pada pasien untuk menutup mata. Bisa kita tutup mata sebelah kirinya dulu Bapak. Iya bisa dok. Jadi Bapak mata sebelah kanannya Bapak nanti harus fokus ke hidung saya Bapak di. Iya dok. Baru nanti kita lihat apakah Bapak masih bisa melihat bayangan dari pulpen yang saya arahkan Bapak di. Iya dok. Bapak fokus ke hidung saja Bapak di. Iya dok. Bisa kita lihat Bapak? Bisa dok. Bisa kita lihat Bapak? Bisa dok. Bisa kita lihat Bapak? Tidak dok. Bisa kita lihat Bapak? Bisa dok. Bisa kita lihat Bapak? Bisa dok. Bisa kita lihat Bapak? Tidak dok. Baik, kemudian kita lakukan hal yang sama dengan mata sebelah kanan pasien. Tapi bisa kita tutup lagi mata kanannya Bapak. Sama Bapak di, kita fokus ke hidung Bapak di. Bisa kita lihat Bapak? Iya dok. Bisa kita lihat Bapak? Iya dok. Bisa kita lihat Bapak? Iya dok. Bisa kita lihat Bapak? Tidak dok. Kemudian bisa kita coba ke atas. Bisa kita lihat Bapak? Iya dok. Bisa kita lihat Bapak? Tidak dok. Bisa kita lihat Bapak? Bisa dok. Bisa kita lihat Bapak? Bisa dok. Baik, setelah itu setelah kita melakukan pemeriksaan, kita nilai, dan normalnya itu pasien bisa melihat 60 sampai dengan 100 cm. Itu kita akan melakukan pemeriksaan nervus 3, 4, dan 6. Jadi di sini tuh kita lihat celah mata pada pasien, apakah jauh atau tidak, apakah dia enoptalmus atau exoptalmus. Selanjutnya kita lihat posisi bola mata mengalami deviasi atau tidak, apakah dia simetris atau tidak. Kemudian kita lihat ismusnya konvergen atau divergen. Kemudian kita lihat pergerakan bola mata pasien. Kita tanyakan pada pasien untuk kita perhatikan pupilnya, kemudian kita fiksasi tadi Bapak. Kemudian kita tanyakan pada pasien untuk melihat ke tembok. Tadi Bapak bisa kita lihat tembok dulu Bapak. Kemudian kita lihat pupilnya apakah ada isokolon. Kemudian kita lihat pupilnya itu bulat. Kemudian diameternya itu normalnya 2,0 sampai dengan 3,0. Selanjutnya kita lihat pergerakan otot-otot matanya. Kita fiksasi menahan kelopak mata. Kemudian kita jadi kita mengambil pulpen, kemudian kita fiksasikan mata pasien. Kemudian kita tanyakan pada pasien untuk mengikuti pulpen yang kita arahkan dengan jarak 40 sampai dengan 50 cm dari pasien. Kemudian kita ikuti. Kemudian kita arahkan dari lateral ke kiri, kemudian ke kanan, atas, kemudian ke bawah. Setelah itu ke bagian lateral bawah, kemudian ke kiri lateral atas, kemudian lateral kanan atas. Setelah itu jika terdapat gangguan pada lateral, maka yang bermasalah itu nervus 6-nya. Jika yang bermasalah itu pada saat ke medial, maka nervus 3, dan ketika ke atas dan bawah itu nervus 4. Kemudian refleks cahaya, komponen aferon dan inferon.
yakni konstruksi pupil. Kemudian kita lakukan pemeriksaan refleks cahaya langsung dan tidak langsung. Jadi untuk yang langsung terlebih dahulu itu kita arahkan cahaya dari lateral pasien. Saya Bapak bisa buka matanya Bapak. Kemudian kita lihat apakah ada terjadi konstruksi pupil atau miosis pada saat kena cahaya. Kemudian kita lakukan yang sama pada mata sebelah pasien. Kemudian kita nilai. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan cahaya secara tidak langsung. Dengan cara kita memberikan batas antara mata yang lain sebelah dan sebelahnya, kanan dan kiri. Kemudian kita dengan cara yang sama dari lateral kita berikan cahaya. Kemudian kita menilai mata sebelah kiri pasien. Kemudian kita lakukan hal yang sama, kita sinari mata sebelah kiri pasien. Kemudian kita nilai mata kanan pasien. Kita lihat apakah ada konstruksi pupil atau terjadinya miosis. Jika terjadi miosis maka refleks cahaya itu positif. Jadi selanjutnya kita melakukan pemeriksaan nervus 5 atau trigeminus. Jadi yang pertama itu kita melakukan fungsi sensorik, di mana kita periksa bagian ophthalminya, maksila dan mandibula pasien. Jadi di sini kita bisa menggunakan jari atau kapas, tapi karena tidak ada kapas kita menggunakan jari. Kita tanya kepada pasien untuk menutup mata terlebih dahulu. Bapak bisa kita tutup mata dulu Bapak. Iya dok. Bisa kita rasain Bapak. Bisa dok. Bisa kita rasain Bapak. Iya 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 dok. Di mana yang lebih terasa rabanya kita rasa Bapak? Sama dok. Sama-sama di baik. Setelah kita pemeriksaan sensorik kita catat hasilnya. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan motorik. Di sini kita tanya kepada pasien untuk menggigit secara kuat. Tanya Bapak, bisa menggigit kuat Pak? Iya bisa dok. Kemudian kita raba kontraksi dari muskulus masseter dan temporal pasien. Tanya Bapak, bisa kita gigit kuat-kuat Bapak? Iya dok. Bisa kita gigit lebih kuat lagi Bapak? Iya dok. Kemudian kita nilai apakah ada kelemahan atau penurunan kekuatan otot mengunyah antara muskulus masseter dan muskulus temporal pasien. Kemudian selanjutnya itu kita melakukan pemeriksaan refleks kedip kornea. Kita bisa mengambil kapas. Kemudian kita antara perbatasan mata hitam dan kornea atau pupil kita gores dari lateral. Ayo Pak Di. Iya dok. Kemudian kita lihat jika ada kedipan dari pasien maka berkedip maka refleks kornea itu positif. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan akomodasi. Cara kita mengambil senter terlebih dahulu atau pencahayaan, kemudian kita kasih cahaya, kemudian kita lihat apakah ada miosis pada pupil atau tidak. Saya Pak, Iya dok. kita menjauhkan atau mendekatkan cahaya kepada pasien. Kita lihat apakah ada miosis atau tidak. Kita bisa melihat kepada kedua mata pasien. Iya dok. Kemudian kita pemeriksaan akomodasi positif. Baik, itulah pemeriksaan nervus 1 sampai dengan nervus 6 yang telah dilakukan. Terima kasih.